Setelah yakin aman dan sepi, aku baca beberapa surat buat nyatuin frekuensi. Istilahnya, biar aku bisa komunikasi aja. Aku sengaja masuk ke dalam musola rumah sakit, biar nggak ada yang ngeliat. Aku wudhu dulu, kemudian pakai mukena, dan situ aku komunikasi sama beliau. Beliau cerita masa lalunya. Aku yang mendengarnya sampai nangis. Dia kecelakaan waktu pulang kerja, padahal di rumah sudah pasti ditunggu sama anak istrinya. Dan paling nyeselnya lagi, bapak itu baru aja beliin mainan buat anaknya. Tahu nggak mainannya apa? Mainan kereta-keretaan. Sumpah, aku nangis itu. Panjang lebar bapak itu cerita. Kemudian di akhir cerita, beliau nitip pesan. Beliau bilang gini, "Mbak, kalau sampai berkenan dan mau, tolong berikan mainan keretaan itu ke anak saya. Saya nggak tega lihat anak saya nangis." Kata kakekku, karena aku diberi kelebihan ini, jangan sampai aku pilih kasih dalam membantu, dan jangan sampai kamu meminta imbalan. Aku ingat banget kata-kata kakekku, karena suatu saat pasti ada yang akan meminta tolong untuk menyampaikan suatu pesan. Dan ingat juga, lihat juga kemampuanmu, apakah kamu sanggup atau enggak. Setelah itu, badanku lemas banget, karena komunikasi dengan gaib itu menguras energi yang cukup besar. Aku sebentar netralin dan wudhu lagi, kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat dan mau naruh mukena ke tempatnya, di situ sudah ada mainan keretaan. Sedikit kaget juga soalnya, ternyata emang harus sekarang. Sampai di depan ruangan pasien, aku lihat istri dan anaknya nangis di dalam. Di sana juga ada beberapa perawat yang lagi nungguin. Karena aku juga gak enak kalau mau masuk, akhirnya aku nungguin di luar. Mungkin sekitar 10 menitan, pasien kemudian dipindah. Dan ketika istri dan anaknya keluar ruangan, aku samperin. "Maaf Bu, bisa bicara sebentar?" ucapku ketika ibu itu baru saja keluar ruangan. "Ya Sus, gimana?" Aku harus bangga apa gimana ya dengannya. "Iya Sus, aku udah jadi suster dong berarti." Karena aku juga udah janji sama almarhum. Akhirnya saat itu juga aku ceritakan semuanya. Kita duduk di kursi memanjang dengan depan loket pembayaran. Beberapa orang lalu lalang dan suara speaker di beberapa sudut juga berbunyi sambil memanggil satu persatu nama antrian. Dan di akhir cerita, aku berikan mainan itu kepada istrinya. Kalau ini adalah mainan yang almarhum beli sebelum kecelakaan, yang nantinya mau diberikan kepada anaknya. Betapa sedihnya ibu itu, sampai aku dipeluk dan berkali-kali mengucapkan banyak terima kasih. Sampai si ibu itu juga beberapa kali menanyakan sosok suaminya, apakah dia masih di sini atau enggak. Dan aku jawab kalau beliau sekarang lagi berdiri di ujung batas antara koridor dan ruangan sekarang kita lagi duduk. Dan kata terakhir yang diucapkan oleh almarhum untuk istrinya adalah, "Bu, maafin Bapak kalau selama Bapak hidup bersusah selalu merepotkan dan menyusahkan. Bapak titip Dito, jaga Dito baik-baik dan ikhlaskan Bapak." Bisa bayangin setelah itu gimana ibunya. Aku gak mau mendeskripsikan dengan detail, biar kalian yang membayangkan. Aku udah terlalu nyesek buat nulisnya, buat makan dan minum sehari-hari, sekolah dan lain sebagainya. Karena kelak kita juga bakal menjadi orang tua. Mohon dipahami. Aku selingin dulu ya kisahnya Agus dan Roni. Mau sebelum masuk ke cerita Sasa. Waktu mereka ketakutan pas naik sepeda terus berakhir jatuh. Kalau menurut versi cerita mereka, masih sama pakai sudut pandang orang pertama. Aku Agus. Tapi sebelumnya, maaf dulu ya kalau nanti ada yang kata-kata kasar. Kebetulan, aku sama Roni malam itu dan Dimas dapat si pagi sama Dian. Kita baru aja keluar dari ruangan laboratorium. Rasanya lega banget karena kerjaan udah selesai. Tinggal balik ke ruang jaga buat nulis laporan seperti biasa. Ya, karena jarak laborat ke ruang jaga lumayan jauh kalau jalan, kita putuskan buat naik sepeda fasilitas saja biar cepat. Lagian kalau nanti ada apa-apa, kita juga bisa cepat tangkap. Spekulasiku gitu awalnya. Ada sekitar 5 sepeda. Aku sama Roni ambil 1. Kemudian kita keluar ke arah lorong yang seremnya minta ampun kalau malam. Jadi, sebelum sampai lorong,
Kita ngelewatin kayak ruangan loket pembayaran, dan bentuk loket pembayaran itu memanjang ke samping, tapi jadi satu ruangan, hanya terpisah. Kok tumben ada satu bilik atau ruangan nama bank yang masih nyala lampunya. Aku sama Roni berhenti, niatnya mau nyamperin, apa mereka lembur apa gimana, karena biasanya sekitar jam 3 sampai 4 sore itu sudah tutup. Sampailah kita di depan loket. Aku panggil, tapi kok gak ada jawaban. Kemudian aku ketok-ketok kaca loketnya, juga sama, gak ada sautan. Kok gak ada orang ya Ron? Lah, gak tahu Gus, coba masuk aja. Setelah kita satu pemikiran buat ngecek ke dalam, masuklah kita lewat pintu samping. Pas sudah sampai dalam ruangan, aku sama Roni dengar ada mesin yang nyala, kayak mesin penghitung uang. Aku mikirnya berarti masih ada orang di dalam lagi ngitung uang. Berarti itu ketika aku panggil tadi nggak dengar, itu karena bising suara mesin uang. Mungkin gitu logikanya. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ aja. Aku sama Roni mutusin buat nyamperin atau sekedar ngingetin aja. Kok sampai selarut ini belum pulang? Sampailah kita di ruangan paling pojok. Oh benar, masih ada mas-mas duduk sambil ngeliatin mesin uang putar. Aku panggil tuh masnya, tapi nggak jawab. Aku panggil lagi dan nggak jawab lagi. Masih sibuk banget ngitung uang kayaknya. Kita putusin buat balik aja daripada ganggu, pikirku. Nah, pas baru aja aku sama Roni terbalik dan mau melangkah, mendadak suara mesinnya mati dan ada suara ketukan di meja. Mungkin itu suara ketukan uang yang mau ditata. Udah selesai berarti ngitung uangnya. Aku tengok ke dalam. Spontan, aku langsung lari membabi buta menuju pintu sambil ninggalin Roni. Dan ketika aku lari itu, aku juga sedikit misuh, tapi pelan. Pocong dan refleks. Kalau ketakutan gitu, udah pasti nih mata meleleh alias nangis. Pas Roni lihat aku lari ke setanan gitu, dia juga kaget ikutan lari. Gak tahu dia lihat apa enggak. Namun cerita selanjutnya yang bikin aku sama Roni pingsan, yaitu pas kita naik sepeda. Jadi aku sama Roni udah di luar ruangan. Aku gak berani cerita karena aku mikirnya aku masih di dekat ruangan yang ada pocongnya tadi. Ayo cepat buruan pergi. Sumpah, itu badanku gemeter banget saking takutnya. Nah, pas kita sudah keluar loket dan masuk lorong, seketika aku langsung mencium nyaliku. Bayangin aja, habis lihat pocong, terus lihat lorong yang panjang agak gelap. Gimana nantinya kalau di tengah-tengah perjalanan ada setan lagi? Kan gak lucu. Pikiranku udah malang melintang, gak bisa jernih pokoknya. Intinya, gimana caranya sampai ke ruangan jaga sana. Baru aja sampai pertengahan jalan, aku pelanin sepedaku. Aku nengok ke arah Roni, dan ini sih paling epic lagi. Bener-bener bangsat. Pocongnya gak main-main kalau nakutin. Tuh di atas Roni, pocongnya terbang. Jelas-jelas ngikutin kita pergi. Tanpa nunggu Roni sampai, aku udah duluan genjot sepedaku. Bodo amat, mau Roni bilang apa nantinya. Yang penting, aku selamat duluan. Aku udah gak gubris lagi kalau di situ ketemu Putri sama Sasa lagi jalan di lorong. Intinya, aku mau menyelamatkan diri. Pas masih dalam keadaan ngebut, tiba-tiba aja dari belakang, Roni udah nabrak aja. Gak lama, si Putri datang. Aku sama Roni bangun dan kami nyari Pak Basuki buat minta tolong. Pas sudah di ruangan perawat, Sasa kemudian sadar. Putri kemudian cerita kalau tadi mereka habis dilihatin setan pasien yang lehernya bisa nengok ke belakang. Aku juga cuma lihat Putri dan Sasa di lorong tadi, gak ada siapa-siapa lagi. Jadi itu yang dialami Agus dan Roni. Sekarang aku mau lanjutin cerita Sasa. Ini satu sip sama Mega. Malam itu aku bantuin di gudang farmasi. Intinya aku disuruh rapiin beberapa obat dan perlengkapan di gudang. Katanya disesuaikan aja sama yang sebelumnya agar gak ribet nyari atau ngambilnya. Untungnya aku gak sendirian. Aku ditemani sama 2 orang yang tentunya sudah lama kerja di sana. Sebut saja namanya Bu Siti dan Mas Aji. Karena saking baiknya, aku dikasih beberapa ilmu juga sama mereka yang masih berhubungan dengan obat-obatan.
Singkat cerita, aku udah selesai nih bantuan di gudang. Karena merasa lapar, aku lanjut buat makan. Kebetulan di sana ada beberapa camilan, jadi aku nggak harus keluar atau pesan makan online. Ternyata lumayan banyak juga yang masuk per hari ini. Tiba-tiba ada mbak perawat datang. Dia nanyain ke aku, "Di, bisa bantu nggak?" Tanya mbak perawat. "Oh bisa mbak," jawabku. Kemudian aku tanya, "Bantu apa mbak?" Katanya ada pasien baru masuk dan dapat di ruangan lantai 3. Aku disuruh nyiapin ruangan. Oh ya, aku kasih tahu dulu. Jadi ruangan itu ada 6 kamar yang disekat pakai horden. Pas sampai ruangan, ternyata ada 3 pasien di dalam, lengkap dengan keluarga yang nungguin. Pas pengecekan sama perawat, aku kebetulan gak diajak, dan sini kejadian ngeri banget. Kita masuk ruangan, pengecekan, ngobrol dikit sama keluarga yang nunggu. Mas tahu kalau nanti ada masalah yang berhubungan dengan pasien, bisa pencet aja tombol daruratnya. Nah, pas perawat ngasih informasi itu, aku jelas banget lihat sosok gede banget, warnanya hitam, berbulu, dan matanya merah. Dan sosok itu lagi berdiri di atas tubuh pasien. Nah, pas sampai keluar, mbak perawat nyuruh aku balik ke ruangan jaga. Aku yain aja dan langsung menuju lift buat turun. Di dalam lift, itu rasanya deg-degan banget sumpah. Aku pencet angka 1 dan gak lama lift turun setelah pintu terbuka, kemudian berhenti di lantai 2. Selama 30 menitan, aku telepon masuk kalau aku disuruh naik lagi ke lantai 3 dan di ruangan yang sama. Ya Allah, apalagi nih, batinku. Katanya di bilik kamar nomor 3 atas nama bapak ini. Sebelumnya, sesampai di atas dan pas masuk ke ruangan yang dinyalain lampunya hanya milik nomor 3 aja. Aku awalnya berhenti dulu di ambang pintu buat mastiin lagi. Aku lihat nomor kamarnya. Setelah yakin, aku jalan ke sana. Masih ketutup gordennya. Aku bilang permisi sebelum kalau aku mau masuk. Setelah aku buka, nggak ada orang di dalam. Dan pas kebetulan di bilik nomor 4 yang berhadapan sama nomor 3 kebuka. Astagfirullah, aku lihat ada orang lagi tiduran dengan senderan kepalanya dinaikin. Dan ini seumur umur baru pertama kali aku lihat. Badan orang itu nggak utuh, bagian perut ke bawah nggak ada, kelihatan banget jeruan sama darahnya. Dan setelah itu aku udah nggak tahu lagi. Dan setelah aku udah nggak tahu lagi, aku sadar udah di ruangan perawat. Aku ceritain semua itu ke mbak-mbak perawat yang jaga, biar mereka ketakutan. Oh iya, di situ juga aku nanya siapa yang nelpon nyuruh aku ke lantai 3, dan gak ada yang tahu siapa yang nelpon. Setelah kejadian itu, aku sakit panas selama 3 hari. Aku izin gak masuk. Rasanya trauma banget kalau dapet shift malam. Akhirnya aku ngajuin revisi jadwal shift malam jadi pagi dengan beberapa alasan itu, dan dibolehin. Beberapa kali aku juga punya pikiran untuk selesai aja PKL-nya, tapi besok pasti ngulang lagi kalau nggak PKL. Yaudah, mikirku buat pengalaman aja toh, bisa juga akhirnya bakalan kerja di rumah sakit. Jadi ceritanya Sasa gitu. Oh ya, aku sampai lupa di awal, aku kan juga selesain kalau teman laki-laki di PKL ini ada 3, Agus sama Roni, dan 1 lagi Dimas. Sebenarnya cerita Dian dan Dimas lebih ekstrim dari kita berempat, dan aku ceritain sedikit ya, karena saking banyaknya kejadian yang dialami Dian, Dimas, dan Mega. Sedikit cerita aja kejadian Dian. Jadi kejadian di siang hari, kebetulan ada pasien yang harus refill infusnya. Karena udah hampir jam 8, aku sama mbak perawat disuruh gantiin, karena ada 2 pasien yang harus refill. Kita bagi tugas. Sesampai di ruangan, pasien bapak-bapak, "Selamat siang pak." "Siang sus, lo kok di sini lagi? Ada yang ketinggalan ya?" "Jam seorang parubaya yang nunggu di dalam kamar, kayaknya istrinya kesini lagi." Heran aja, lagian aku baru aja masuk. Tapi aku gak langsung kaget. Aku tanyain dulu ke istrinya,
Takutnya kalau aku jawab yang tidak-tidak, malah nakut-nakutin pasien. Jadi ketika aku dengar istrinya bilang gitu, aku udah sadar kalau ada yang gak beres. Pasti ada sosok yang menyerupaiku masuk sebelum aku. Nah benar aja, jadi pas aku ngobrol sama istrinya, kebetulan aku menghadap ke pasien dan istrinya membelakangi pasien. Kemudian aku jalan mendekat ke arah pasien, sekedar nanyain kondisi pasien, terus basa-basi. Kemudian aku lihat tuh infusnya, dan bener aja udah diganti. Ketika di luar, sosok perawat gaib tadi juga ngikutin aku keluar. Katanya mau bantuin aja. Tapi kalau yang ngalamin kayak gini suster atau perawat lain, ya mungkin akan beda cerita. Langsung saja ceritanya ke Dimas. Kalau ceritaku pas PKL ini sebenarnya gak seserem kalian. Aku gak ngalamin apa-apa. Cuman setiap hari ketemu setan. Iya juga sebenarnya, karena Dimas ini memang indigo dan ada yang jaga. Aku juga menghindari banget kamar mayat. Kenapa? Karena gak nyaman. Kalau contoh gak enaknya, kamu dirubungi setan yang tahu kondisi tubuh dan baunya kayak apa, dan dimintai tolong buat nyariin anggota tubuhnya yang hilang. Itu gimana rasanya? Gak cuma satu aja, tapi banyak. Makanya Mega, Dian, dan Dimas itu diem aja. Kalau di rumah sakit ini banyak yang ganggu. Kalau sebelumnya diceritain dulu sama mereka. Ya mungkin segitu aja pengalaman kami dulu waktu di PKL di rumah sakit ini. Saya Putri mewakili teman-teman yang lain mau ucapin makasih banget buat antusias teman-teman juga yang udah mau baca kisah horor kami.